Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Yu Amara Putri dengan NIM 212111368 dari kelas 4C Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja. Apa sih etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja itu? Nah, teman-teman di sini pasti juga ada kan yang belum tahu tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja. Sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu poin-poin penting yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja. Kemudian poin yang kedua yaitu dasar hukum etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja, dan yang terakhir yaitu bentuk etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan poin yang pertama, yaitu tentang pengertian etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja. Etika sendiri merupakan ukuran untuk menilai perilaku berdasarkan kesesuaian terhadap nilai-nilai atau norma moral. Etika juga bersifat refleksi, yaitu menimbang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Untuk memulai cakupan bisnis yang lebih luas dan menghindari adanya kecurangan atau konflik, maka diperlukan adanya etika bisnis agar tatanan ekonomi semakin baik. Dalam suatu perusahaan, tentunya memiliki banyak pekerja yang berbeda budaya dan kebiasaan, sehingga perlu diterapkan etika bisnis agar menghindari adanya konflik akibat perbedaan budaya dan kebiasaan di dalam bisnis. Dengan cara mengedepankan etika, suasana persaingan bisnis akan terasa adil. Tanggung jawab sosial atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut corporate social responsibility merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Sedangkan pekerja merupakan orang-orang yang bekerja pada suatu tempat. Pekerja tersebut harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha atau majikan yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, yang kemudian atas pekerjaannya, pekerja tersebut akan memperoleh upah atau jaminan hidup lainnya yang layak. Jadi, yang dimaksud dengan etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja merupakan suatu konsep yang dihadirkan untuk menyelesaikan permasalahan serta konflik kepentingan antar stakeholders perusahaan. Salah satunya adalah pekerja. Etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja juga menjadi dasar perusahaan untuk mencapai standar perilaku tertentu. Dengan adanya etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja inilah yang nantinya juga akan membentuk perilaku pekerja yang mengarahkan pada kemampuan kinerja yang bercirikan efisiensi, produktivitas, dan lebih terarah sehingga mampu berkontribusi terhadap kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya kita memasuki pembahasan poin yang kedua, yaitu dasar hukum dari etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja. Dasar hukum yang pertama bersumber dari Al-Quran yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna illa 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa kerja merupakan kewajiban bagi semua orang. Dengan begitu, semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Perusahaan memberikan peluang kerja dengan memperhatikan kemampuan dan bakat para pekerjanya agar terhindar dari diskriminasi dan nepotisme. Selanjutnya, sebagai penyedia lapangan pekerjaan, perusahaan memiliki amanah berupa pekerja. Dengan begitu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menunaikan semua hak pekerja. Selanjutnya, dasar hukum terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 yang bunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada pekerja sebagai salah satu etika di dalam mempekerjakan pekerja. Dasar hukum yang kedua yaitu bersumber dari As-Sunnah, yaitu Al-Hadis yang berbunyi, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sahih. Dasar hukum yang ketiga yaitu bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan poin yang terakhir, yaitu tentang apa saja sih bentuk-bentuk dari etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja. Nah, sebenarnya bentuk etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap pekerja itu ada banyak. Di sini nanti saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu bisa memberikan fasilitas yang aman, nyaman, dan sesuai dengan pekerjanya. Kemudian memberikan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah tertulis. Tidak melakukan tindakan diskriminasi dalam hal apapun kepada pekerja. Terus bisa meminimalkan terjadinya cedera kepada pekerja, meminimalkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja, meningkatkan moral karyawan, memberikan sanksi, penghargaan, dan tunjangan terhadap pekerja, memberikan pelatihan untuk pengembangan diri pekerja, dan masih banyak lagi bentuknya. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.